Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari relawan Presiden Joko Widodo lari ke Anies Baswedan, bukan ke Prabowo Subianto. Dalam kampanye di mana 3 calon presiden dan calon wakil presiden menyampaikan konsep-konsep pembangunan agar dipilih rakyat nanti jadi pemimpin bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo ikut kampanye secara tertutup pada saat berkunjung ke daerah-daerah sekaligus melakukan kampanye, dan warga yang menyambut di pinggir jalan sebelum sampai ke kantor kabupaten, dan saat itu warga setempat menyatakan hidup Ganjar Presiden. Seakan Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Ditambah lagi ketika di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menyatakan Presiden Joko Widodo menyatakan boleh kampanye dan memihak termasuk para menteri boleh kampanye dan boleh memihak. Hanya saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Diduga menambah jatuhnya pengaruhnya Presiden Joko Widodo di mata masyarakat karena banyak menentang pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Setelah lakukan survei para calon presiden di mana nomor urut 01 meningkat elektabilitasnya, sedangkan nomor urut 02 dan nomor urut 03 tidak naik elektabilitasnya. Ternyata relawan Joko Widodo lari mendukung nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, bukannya jatuh ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Larinya relawan Presiden Joko Widodo mendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar diduga alasannya karena calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar waktu berdebat tersebut dinilai baik. Calon presiden Anies Baswedan memojokkan Prabowo Subianto soal penggunaan anggaran pertahanan yang tidak bisa dijawab Prabowo Subianto dengan memuaskan, sedangkan waktu Muhaimin Iskandar dituduh hanya membaca catatan merasa tidak perlu dijawab dan sabar dan tidak emosi yang diduga pantas jadi pemimpin bangsa Indonesia. Relawan Presiden Joko Widodo tidak jatuh pilihannya ke nomor urut 02, diduga alasannya saat kepemimpinan mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 melakukan penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Tetapi calon Presiden Prabowo Subianto hanya dikenakan hukuman administrasi, dicopot dari jabatan militernya, tanpa pernah diselesaikan kasusnya lewat peradilan HAM berat. Dan Prabowo Subianto termasuk kebal hukum. Semua lembaga hukum, baik polisi, jaksa, dan KPK, tidak ada yang berani menindaknya. Kalau sampai terpilih bisa menjadi pemimpin diktator, bagi yang menentang kebijaksanaannya akan hilang dari tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Gibran Rakabuming baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Dianggap belum berpengalaman dan belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri, langsung loncat menjadi calon wakil presiden. Harapan saya, Presiden Joko Widodo nama baiknya sudah jatuh di mata masyarakat dan pengaruhnya sudah tidak ada di masyarakat karena demi anaknya Gibran Rakabuming telah menghancurkan demokrasi di Indonesia. Saking tidak ada lagi pengaruh Presiden Joko Widodo sampai relawannya Presiden Joko Widodo jatuh mendukung nomor urut 01 bukan nomor urut 02.
dalam kampanye di mana 3 calon presiden dan calon wakil presiden menyampaikan konsep-konsep pembangunan agar dipilih rakyat nanti jadi pemimpin bangsa Indonesia, di mana ketiga calon presiden tersebut dalam kampanye adu argumentasi untuk menyampaikan konsep-konsepnya agar nanti dipilih oleh rakyat jadi pemimpin bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo kampanye secara tertutup pada saat berkunjung ke daerah-daerah sekaligus melakukan kampanye dan warga yang menyambut di pinggir jalan sebelum sampai ke kantor kabupaten, dan saat itu warga setempat menyatakan Ganjar Presiden. Seakan Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Jadi Presiden Joko Widodo pada saat dia berkunjung ke daerah dia melakukan kampanye secara tertutup dan sekaligus berkunjung ke daerah sekaligus melakukan kampanye, dan warga yang menyambut di pinggir jalan sebelum sampai ke kantor kabupaten, dan saat itu warga setempat menyerukan Ganjar Presiden. Seakan Presiden Joko Widodo sudah jatuh di mata masyarakat. Ditambah lagi ketika di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menyatakan Presiden Joko Widodo menyatakan boleh kampanye dan memihak, termasuk para menteri boleh kampanye dan boleh memihak. Hanya saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Diduga menambah jatuhnya pengaruhnya Presiden Joko Widodo di mata masyarakat karena banyak menentang pernyataannya Presiden Joko Widodo tersebut. Ditambah lagi ketika di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan juga boleh memihak, demikian juga para menteri boleh kampanye dan memihak. Dan saat itu masyarakat menambah jatuh di mata masyarakat karena pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut sangat ditentang oleh masyarakat. Setelah dilakukan survei para calon presiden di mana nomor urut 01 yaitu calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar meningkat elektabilitasnya, sedangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto dan bersama dengan Muhaimin Iskandar tidak naik elektabilitasnya. Demikian juga nomor urut 03 tidak naik elektabilitasnya. Jadi setelah dilakukan survei para calon presiden di mana nomor urut 01 meningkat elektabilitasnya, sedangkan nomor urut 02 dan nomor urut 03 tidak naik elektabilitasnya. Ternyata relawan Joko Widodo lari mendukung nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, bukannya jatuh ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Ternyata relawan para Joko Widodo tersebut jatuhnya dia memilih kepada nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, bukannya jatuh ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Larinya relawan Presiden Joko Widodo mendukung nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, diduga alasannya karena calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar waktu berdebat tersebut dinilai baik calon presiden Anies Baswedan memojokkan Prabowo Subianto soal penggunaan anggaran pertahanan yang tidak bisa dijawab Prabowo Subianto dengan memuaskan, sedangkan waktu Muhaimin Iskandar dituduh hanya membaca catatan, merasa tidak perlu dijawab dan sabar dan tidak emosi, yang diduga pantas jadi pemimpin bangsa Indonesia. Relawan Presiden Joko Widodo tidak jatuh pilihannya ke nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto bersama dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Diduga alasannya saat kepemimpinan mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer pangkat Letnan Jenderal serta setara bintang 3
melakukan penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Tetapi calon Presiden Prabowo Subianto hanya dikenakan hukuman administrasi, dicopot dari jabatan militernya, tanpa pernah diselesaikan kasusnya lewat peradilan HAM berat. Dan Prabowo Subianto termasuk kebal hukum. Semua lembaga hukum baik polisi, jaksa, dan KPK tidak ada yang berani menindaknya. Kalau sampai terpilih nanti jadi presiden, bisa menjadi diktator. Bagi yang menantang, kebijaksanaan akan hilang dari tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Gibran Rakabuming, baru 2 tahun menjawab wali kota Solo, dianggap belum berpengalaman dan belum pernah anggota DPR, gubernur dan menteri, langsung loncat menjadi calon wakil presiden. Harapan saya Presiden Joko Widodo, nama baiknya sudah jatuh di mata masyarakat dan pengaruhnya sudah tidak ada di masyarakat karena demi anaknya Gibran Rakabuming telah menghancurkan demokrasi di Indonesia. Saking tidak ada lagi pengaruh Presiden Joko Widodo, sampai relawannya Presiden Joko Widodo jatuh mendukung ke nomor urut 01 bukannya ke nomor urut 02. Sekian dan terima kasih.